Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada tanggal 3 Mei 2025, Profesor Dr. Hamidah Abdurrahman Esa Hemhum memberikan mata kuliah filsafat hukum dengan fokus pembicaraan di seputar filsafat umum. Buat kami, para mahasiswa S2 dan S3 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Dari namanya saja, mata kuliah ini sudah membuat kening berkerut. Apalagi buat saya, sebagai dokter medis yang sehari-hari bergumul dengan hal-hal yang serba nyata atau konkret dan kasat mata. Sulit rasanya membayangkan sesuatu yang abstrak, yang mengawang-awang di dalam pikiran seperti halnya ilmu filsafat ini. Banyak orang sudah terlanjur antipati dengan filsafat, karena filsafat dianggap ilmu yang sulit dipahami. Di samping itu, berkembang pula sebuah stereotip bahwa filsafat itu dapat mengakibatkan orang menjauhkan diri dari Tuhan. Namun, menurut pendapat saya, semua anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Nah, pada kesempatan kali ini, kita mencoba untuk memahami filsafat secara sederhana, dengan harapan agar kita dapat mengenalnya dan kemudian mencintainya. Bapak Muhammad Hatta di dalam bukunya Alam Pikiran Yunani tahun 1966 memberikan petuah begini. Belajarlah filsafat sebanyak-banyaknya. Nanti Anda akan tahu dengan sendirinya apa filsafat itu sesungguhnya. Di bagian lain beliau menulis, pengertian filsafat lebih baik tidak dibicarakan dulu. Nanti, bila orang telah banyak mempelajari filsafat, orang itu akan mengerti dengan sendirinya apa itu filsafat. Filsafat adalah salah satu jenis pengetahuan manusia, tulis Profesor Dr. Ahmad Tafsir di dalam bukunya Filsafat Ilmu Mengurai Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Pengetahuan, Bandung tahun 2018. Adapun pengetahuan adalah semua hal yang kita ketahui. Nah, pertanyaan kita ialah, apakah pengetahuan filsafat itu dan apakah ada pengetahuan lain selain filsafat? Nah, mari kita ikuti huraian berikut ini. Konon, seseorang ingin tahu apa yang akan ia dapatkan jika bibit jeruk ditanam. Dia menanam bibit jeruk di tanah, kemudian menyiramnya dengan air, memberinya pupuk, dan merawatnya beberapa waktu. Bibit jeruk itu berkembang dan tumbuh sehingga akhirnya menjadi tanaman jeruk yang kemudian menghasilkan buah jeruk. Orang tersebut kini memiliki pengetahuan bahwa bibit jeruk akan menghasilkan buah jeruk. Prosesnya masuk akal atau logis. Bukti-buktinya pun bisa diamati secara indrawi. Nah, pengetahuan semacam ini kita sebut dengan pengetahuan sains atau bahasa kerennya scientific knowledge. Tentunya pengetahuan sains tidaklah sesederhana itu. Objek pengamatan dari pengetahuan sains ini hanyalah sebatas objek-objek empiris saja. Objek-objek empiris adalah objek-objek yang bisa diamati dan diukur lewat indera kita. Pengetahuan sains atau juga disebut ilmu pengetahuan ialah pengetahuan yang logis dan didukung oleh bukti-bukti empiris, tutur Profesor Ahmad Tafsir. Rumus utama di dalam pengetahuan sains adalah buktikan bahwa hal itu logis dan tunjukkan bukti-bukti empirisnya. Lalu bagaimana dengan pengetahuan filsafat? Nah, kembali kepada contoh
bibit jeruk di atas. Ada orang yang ingin mengetahui lebih mendalam. Dia bertanya, mengapa sih setiap bibit jeruk itu selalu berbuah jeruk? Pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan menyajikan bukti-bukti empiris, namun hanya bisa dijawab lewat kegiatan berpikir. Objek pemikirannya pun bukanlah buah jeruk yang empiris, tetapi jeruk yang abstrak, jeruk pada umumnya atau universal, atau konsep jeruk yang ada di dalam kepala kita. Dari kegiatan berpikir ini bisa muncul beragam jawaban. Misalnya, bibit jeruk pasti berbuah jeruk karena ada hukum yang bekerja dan mengaturnya. Pengetahuan seperti ini kita sebut dengan pengetahuan filsafat atau philosophical knowledge. Kebenaran pengetahuan filsafat hanya dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan tidak pernah dapat dibuktikan secara empiris. Jika dapat dibuktikan secara empiris, maka dia berubah menjadi pengetahuan sains atau ilmu pengetahuan, atau disebut saja dengan ilmu. Orang itu semakin kepo dan bertanya lebih jauh lagi, siapa yang membuat hukum bahwa bibit jeruk pasti berbuah jeruk? Walaupun pertanyaan ini sulit, namun masih dapat dijawab oleh filsafat. Salah satu teori dalam filsafat misalnya mengatakan bahwa hukum tersebut dibuat oleh alam sendiri secara kebetulan. Teori lain menjawab bahwa yang membuat hukum itu pastilah Maha Pintar. Orang menyebutnya Tuhan. Ini masih pengetahuan filsafat. Pengetahuan ini pun benar karena logis atau masuk akal. Segelintir orang masih ingin tahu lebih mendalam lagi. Dia melontarkan pertanyaan, kalau hukum itu dibuat oleh Tuhan, lalu siapa Tuhan itu? Dan seperti apa hakikat Tuhan? Pertanyaan demi pertanyaan masih dapat terus-menerus dilontarkan tanpa batas. Namun, kita cukupkan sampai di sini saja. Dr. Jalaluddin Rahmat atau Kang Jalal di dalam tulisannya yang berjudul Bertanya sebagai Media Mencari Ilmu mengatakan, filsafat itu dimulai dengan pertanyaan dan diakhiri dengan pertanyaan yang lebih besar lagi. Orang-orang yang pintar, kata Kang Jalal, biasanya selalu mempertanyakan sesuatu, dan orang yang bodoh itu selalu menerima. Itulah sebabnya orang pintar senang filsafat, sebab mereka suka bertanya. Nah, terkait dengan suka bertanya ini, salah satu ciri-ciri dokter yang baik menurut saya adalah dokter yang senang membuka ruang dialog dengan pasiennya dan mendorong si pasien agar suka bertanya jawab tentang penyakit yang dirasakannya dan tindakan medis yang dilakukan si dokter terhadap dirinya. Para filsuf atau ahli filsafat sering mengajarkan filsafat dengan proses tanya jawab. Sampai sekarang pun, para filsuf sering mengambil metode Socrates, seorang filsuf terkenal di zaman Romawi kuno yang mengajarkan filsafat dengan metode tanya jawab. Begitu pentingnya bertanya ini, sampai-sampai Nabi yang mulia bersabda, ilmu itu seperti perbendaharaan yang sangat berharga. Kuncinya adalah bertanya. Bertanyalah kalian, mudah-mudahan Allah merahmati atau menurunkan kasih sayangnya kepada kalian. Kembali ke soal filsafat. Berangkat dari uraian panjang lebar di atas, marilah kita merangkum beberapa karakteristik atau sifat filsafat seperti yang diuraikan oleh Profesor Hamidah di dalam kuliahnya tersebut, yakni berpikir secara filsafat itu artinya berpikir sangat mendalam, sampai kepada hakikat dan harus bersifat universal atau menyeluruh. Untuk memperoleh pengetahuan hakikat ini, haruslah dilakukan dengan abstraksi-abstraksi yang merupakan pekerjaan akal.
Sedangkan pertanyaan yang menanyakan hakikat atau inti mutlak terhadap sesuatu hal itu sifatnya sangat dalam dan tidak lagi bersifat empiris. Berpikir secara filsafat, tutur beliau, haruslah sistematis, yang artinya tertata dengan pola pengetahuan yang logis atau masuk akal. Karena pemikiran filsafat bertumpu kepada dugaan-dugaan yang masuk akal, dengan jawaban-jawaban yang beragam, maka pemikiran filsafat itu bersifat spekulatif. Dengan demikian, setiap jawaban filsafat bisa dipersoalkan kembali. Setiap renungan filsafati terhadap sesuatu akan menjadi pertanyaan selanjutnya. Pada dasarnya, semua orang selalu berfilsafat dalam kehidupannya. Kata Hendra Halomoan Sipayung di dalam bukunya Berpikir Seperti Filosof. Kenapa? Karena setiap orang pasti mempertanyakan sesuatu yang ada di sekitarnya, meski pada taraf yang sangat sederhana. Ketika kita berusaha mencari atau memberi makna di setiap peristiwa yang terjadi, kita sebetulnya sedang berfilsafat. Tutur Dr. Jalaluddin Rahmat di dalam bukunya Doa dan Kebahagiaan. Lalu apa yang dimaksud Kang Jalal dengan berfilsafat berarti memberikan makna di dalam suatu peristiwa? Simaklah cerita berikut sebagaimana dituturkan Kang Jalal sebagai penutup pembicaraan kita ini. Dahulu, sekitar abad ke-16 Masehi di Romawi, ada seorang bernama Anicius Boeticus yang besar di dalam keluarga aristokrat kaya. Ia menikah dengan putri aristokrat itu. Saat itu, Anicius menduduki jabatan tertinggi, yaitu sebagai konsul, berkat kecerdasan dan kejujurannya. Jabatannya itu ia manfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, sampai kemudian ia dituduh berkhianat dan dijebloskan ke dalam penjara. Akhirnya ia tewas dieksekusi. Saat mendekam di dalam penjara itu, ia merenung. Kesalahan apa yang ia lakukan hingga harus dipenjara? Padahal pengabdiannya sebagai konsul ia curahkan untuk kepentingan rakyat. Selama disekap di dalam penjara itu, ia menulis sebuah buku yang kemudian menjadi karya masterpiece-nya yang berjudul The Consolation of Philosophy atau Penghiburan Filsafat. Di dalam buku itu, Anicius menulis, seorang perempuan yang sangat cantik mendatanginya lalu berkata, "Dulu saat keberuntungan memelukmu, kau tak sadar bahwa dunia selalu berubah. Pada saatnya, pelukannya pasti akan terlepas. Tidakkah kau tahu, keindahan musim semi akan segera undur dan berganti musim panas? Bukankah alam menyediakan angin sepoi-sepoi basah yang mengantarkan para nelayan ke laut dan pada saat yang sama dia juga bisa mengembuskan badai dan topan?" Anicius menyebut perempuan itu sebagai Dewi Filsafat. Dewi itu juga bercerita bahwa apa yang terjadi pada Anicius hanyalah pengulangan sejarah masa lalu. Jauh sebelumnya, Sokrates juga mengalami hal yang kurang lebih sama, yaitu diracun oleh bangsanya sendiri. Jadi, Dewi Filsafat itu mereframing atau menata ulang pola pikir Anicius dengan menceritakan kisah-kisah masa lalu, agar supaya Anicius tak menyesali dirinya dengan apa yang telah terjadi. Sang Dewi Filsafat mengubah pandangan Anicius terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi terhadap dirinya. Dia mengubah pandangan Anicius sekaligus memberikan makna baru terhadap kehidupannya. Sikap dan cara hidup akan muncul, kata Profesor Hamidah, apabila manusia itu mampu memikirkan dirinya sendiri secara total. Sikap dan cara hidup seperti ini mencerminkan pandangan hidup yang didasarkan atas filsafat. Dengan kata lain, filsafat
merupakan pandangan hidup. Kita menyebutnya filsafat sebagai way of life. Salam sehat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.